Santri Kalong TV, media dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, para jamaah, para hadirin yang dicintai oleh Allah, yang mencintai Nabi Muhammad SAW, yang mencintai putrinya Nabi Muhammad Sayyidatina Fatimah Zahra. Para jamaah Allah Rabbul Alamin, sebelum menciptakan dunia dan isinya ini, sebelum dunia dan isinya diciptakan oleh Allah, Allah telah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allah telah merencanakan akan datangnya manusia pilihannya, yang karena itu Allah menciptakan alam semesta ini. Allah menciptakan makhluk-makhluk semua ini, yang tampak dan yang tidak tampak, ya, baik dalam bentuk wujudnya manusia, benda-benda mati, benda hidup, ya, bakteri, virus dan sebagainya. Itu semua telah tertulis dalam ilmu Allah, telah diketahui oleh ilmu Allah. Kapan dilahirkannya, kapan dimatikannya Allah, dan semuanya diurus oleh Allah. Tidak ada satu benda pun yang diciptakan oleh Allah yang tidak berbicara kepada Allah. Semuanya berbicara kepada Allah. Kemudian Allah menciptakan makhluk yang terbaik-baiknya, sebaik-baiknya makhluk, Nabi Muhammad SAW. Kalau kita memahami kemuliaan Rasulullah, salawat itu waktu Allah menyebutkan Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Salawat itu artinya segala macam kemuliaan yang diciptakan oleh Allah untuk Nabi Muhammad. Segala macam kebaikan, kesempurnaan, keagungan, ya, kesucian itu diciptakan oleh Allah, ditempatkan oleh Allah dalam bentuk wujud Nabi Muhammad SAW. Kemudian salam, Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Salam ini artinya penjagaan dari Allah akan segala macam kekurangan, sifat-sifat yang negatif itu diangkat semua. Maknanya pada jamaah tadi waktu kita menyebut nama Rasulullah, bersalawat kepada Nabi Muhammad, bersalam kepada Nabi Muhammad, itu artinya Allah sedang membersihkan kita, mengangkat derajat kita, sedang memberikan kesucian kepada kita, keagungan kepada kita, kebersihan kepada kita yang dipancarkan melalui Nabi Muhammad. Tidak ada kebaikan kecuali dipancarkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad. Karena itu para jamaah, dalam segala hal Nabi mengajari segala hal. Apapun yang kita perbuat, kita ambil air wudhu, ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita masuk rumah, baca ayat kursi, ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar rumah, ucapkan salam. Waktu tadi saya sampaikan menyebut Allahumma itu artinya kita minta dari segala sifat-sifat yang mulia Allah. Allahumma, lalu kita sambungkan kepada Nabi Muhammad, maka rahmat itu turun dan kita dipayungi oleh Allah. Dijaga oleh orang-orang yang mengucapkan salawat waktu keluar rumahnya, dijaga oleh Allah, terjaga, aman dari segala macam kesulitan. Kita mau pakai baju, baca salawat. Bangun dari duduk, baca salawat. Mau tidur, baca salawat. Buka baju, baca salawat. Mau makan, baca bismillah, baca salawat. Semua apa yang kita lakukan ini Nabi yang ngajari. Waktu sahabat tanya bagaimana kita menghabiskan waktu kita, mau sepertiga, seperempat, setengah, 2/3, 3/4. Kata Rasulullah, habiskan waktumu semua dengan baca salawat. Itu terbaiknya waktu. Karena itu Allah yang menciptakan itu. Allah waktu kita menyebut nama Muhammad, itu Allah menunjukkan nur di situ. Kakeknya Nabi Muhammad, Sayyidina Abdul Muttalib, itu diilhami oleh Allah untuk memberikan cucunya nama Muhammad. Dia mengucapkan, saya berharap kepada Allah di langit dan di bumi dipuji.
Di langit dan di bumi dipuji orang yang mengucapkan itu. Kemudian istrinya, ibunya Nabi Muhammad diberikan mimpi-mimpi oleh Allah, isyarat-isyarat akan keagungan Nabi Muhammad, akan kesuciannya bayi yang ada dalam wadah perutnya rahimah Nabi. Diberikan ilham dan diberi nama Muhammad. Ada 15 orang yang pertama kali menyebut kalimat memberikan nama Muhammad itu. Ada orang-orang pada saat sebelum lahirnya Nabi Muhammad yang mungkin mendengar, mendapatkan isyarat akan turunnya Nabi Muhammad. Maka dia memberikan nama anaknya Muhammad. Ada 15 orang yang pertama kali memberikan nama anaknya Muhammad. Tapi di langit namanya Ahmad. Tidak ada orang yang namanya di langit Ahmad seperti namanya Nabi Muhammad. Ini perlu kita pahami, karena kita ini nanti akan meminta kepada Allah pada saat sakaratul maut supaya kita mendapatkan keringanan karena Nabi Muhammad. Dahsyatnya sakaratul maut itu luar biasa. Tapi orang yang pernah duduk dengan cinta, lalu batinnya disambungkan kepada Nabi Muhammad, pikirannya disatukan dengan Nabi Muhammad. Kita duduk sedang mengenang Nabi Muhammad, mengingat Nabi Muhammad. Tadi kalau kita paham artinya yang kita baca itu luar biasa yang kita minta kepada Allah. Sesuci-sucinya ucapan minta wasilah kepada Rabbul Alamin, minta ampunan kepada Nabi Muhammad kepada Rabbul Alamin, minta supaya Nabi Muhammad dimuliakan. Kita kirimkan salam sebaik-baik salam, semulia-mulianya salam, seindah-indahnya salam, sesuci-sucinya salam kepada Nabi Muhammad. Karena ini manusia suci. Bayangkan ya, Allah itu mengajarkan hanya kepada Nabi Muhammad, yang tidak kepada yang lain. Menurunkan surat kepada Nabi Muhammad untuk Allah supaya dipuji oleh manusia dengan cara yang Allah kehendaki. Kita ini diciptakan untuk memuji Allah, untuk mengenal Allah, untuk mengetahui Allah. Caranya sebaik-baik cara adalah Nabi Muhammad. Di mana kita bisa merasakan lezatnya pujian kepada Allah? Di mana kita bisa memberikan pujian yang sempurna kepada Allah? Hanya kepada Nabi Muhammad. Semua wahyu-wahyu yang pernah diturunkan oleh Allah, nabi-nabi yang ada itu semua terkumpul dalam Al-Quran. Dan dalam Al-Quran semuanya terkumpul dalam Al-Fatihah. Tidak bisa manusia memuji Allah, tidak mungkin. Tidak mungkin malaikat memuji Allah. Tidak ada benda yang makhluk yang bisa memuji Allah seperti Alhamdulillah. Karena itu zat. Alhamdulillah itu segala macam doa itu Alhamdulillah kata Nabi Muhammad. Segala macam syukur itu Alhamdulillah. Jadi kalau kita mau mengucapkan syukur terima kasih kepada Allah, dijadikan manusia, diberikan umur oleh Allah, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berjalan, bisa bersolawat, bisa sholat, bisa menghadap kepada Allah. Itu kuncinya pada saat kita mengucapkan Alhamdulillah. Segala macam makna ada di dalam Alhamdulillah. Karena itu namanya Muhammad. Allah menciptakan Alhamdulillah, lalu dengan Nabi-Nya Muhammad, Alhamdulillah dengan Ahmad. Ini semua rahasia yang luar biasa di situ. Karena itu jamaah, kalau kita dalam doa kita, menyendiri kita duduk dengan Allah, ucapkan itu Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa yang mau kita Alhamdulillah? Segala macam yang Allah kasih. Orang tua kita, ibu kita, bapak kita, anak kita, istri kita, tetangga kita, guru-guru kita. Hadirnya kita ke tempat ini, Alhamdulillah. Saat ini Allah sedang membersihkan diri kita, sedang mensucikan diri kita. Kita paham atau tidak paham, kita merasa atau tidak merasa. Tapi kalau kita mengucapkan Alhamdulillah, maka hasilnya beda. Lalu kita tadi bersolawat kepada Muhammad. Kita ucapkan Alhamdulillah, kita bisa bersolawat kepada Muhammad.
Kok lidah kita ini bisa menyebut nama kasih Allah? Ada orang-orang yang nggak tahu itu. Ada orang-orang yang tidak duduk saat ini. Kok kita ditakdirkan oleh Allah duduk bersama-sama berdiri menyambut nama Nabi Muhammad. Nggak bisa kalau kita mau diberi oleh Allah di dunia ini, nggak mungkin karena itu sedikit. Kalau dikasih di sini itu sedikit, nggak bisa menikmati juga. Nanti kita akan mendapatkan itu. Dan kita bilang kita nanti akan dibangkitkan, akan dibiarkannya suasana yang menakutkan. Kecuali orang-orang yang sering duduk menyebut nama Nabi Muhammad. Nanti kita akan merasakan nikmatnya di situ. Allah akan menurunkan embun yang laut dan dingin yang sejuk. Pada saat orang-orang ketakutan, kita bahagia. Ditampakkan oleh Allah nanti, ditampakkan oleh Allah. Pasti nanti kita akan tahu itu. Orang-orang akan teriak-teriak menyebut nama Nabi Muhammad, mencari Nabi Muhammad. Kita insya Allah dikenali oleh Nabi Muhammad, dilihat oleh Nabi Muhammad, diketahui oleh Nabi Muhammad. Setiap saat Allah menurunkan malaikatnya, menurunkan kemampuannya pada malaikat-malaikat itu untuk memberikan kepada Nabi Muhammad jawaban dan salam untuk orang yang mengucapkan itu. Dan tidak cukup, orang tuanya juga disebut oleh Nabi Muhammad. Waktu memberi salam jawaban tadi Nabi Muhammad, waktu kita sebut nama Nabi Muhammad, orang tuanya disebut Fulan bin Fulan. Malaikat bersolawat juga, Allah bersolawat juga. Ada orang yang bersolawat kepada kasihnya Muhammad. Di jamaah kalau lagi suntuk, lagi hati ini gak nikmat, salam kepada Nabi Muhammad. Gembira, salam kepada Nabi Muhammad. Mendapatkan anak, salam kepada Nabi Muhammad. Waktu sakit, ucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Segala macam disebut nama Nabi Muhammad. Lalu alhamdulillah, lalu tasbih, takbir, tahlil, tahmid, itu semua sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan orang kalau tidak sempat alhamdulillah, tidak sempat baca subhanallah, tidak sempat baca takbir, tidak sempat baca la ilaha illallah, tidak sempat baca la haula wa la quwwata illa billah, itu semua ada waktu kita sebut Allahumma shalli ala Muhammad. Itu mengikuti semua. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak boleh sholawat itu hanya cukup, harus disambung rinati yang saja. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Artinya waktu kita sambung pada Muhammad, itu keturunan kita juga akan disambung oleh Allah. Sampai kiamat akan disambung. Tidak mungkin orang yang pernah bersalawat kepada Nabi Muhammad akan masuk api neraka, tidak bisa. Karena syafaat itu seperti itu. Orang yang katanya itu, ada orang yang katanya ini, oh orang kafir akan matinya masuk neraka. Karena kita pernah bersalawat kepada Rasulullah. Kalau ada catatannya di keturunan kita, nantinya orang-orang yang keluar dari agama Islam akan dikembalikan, akan diselamatkan, dirubah catatan Tuhan dengan kehendak Allah karena Nabi Muhammad. Ini luar biasa. Segala macam kesulitan itu lenyap. Orang yang rezekinya sulit akan dirubah. Orang yang dosanya bertumpuk-tumpuk dirubah. Orang yang kelakuannya busuk diperbaiki. Segala macam hajat itu akan dibukakan gitu. Dan segala macam keburukan yang kita tidak bisa melawannya. Ya, namanya ada orang yang bilang merokok, yang tidak bisa berhenti merokok. Baca salawat kepada Nabi. Maka otomatis berhenti merokok. Lalu kita mau merokok sambil mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Baca salawat terus, berhenti merokok. Yakin bahwa orang yang sedang merokok itu tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Karena itu kalau kita belajar orang yang punya kebiasaan apa saja, ada orang yang tidak bisa tidur baca salawat, dan banyak.
Kalau dibangunkan oleh Allah tidak salah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita memahami bahwa kita ini sedang dipilih oleh Allah untuk membaca salam pada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan itu diterima semua anak-anak kita, keluarga kita, orang kita, yang saat ini ada di alam barzah pasti diberikan kenikmatan oleh dilapangkan kuburnya, diangkat derajatnya, karena menyebut nama Nabi Muhammad. Ada anaknya, keturunannya, cucunya menyebut nama Nabi Muhammad. Ini mulianya menyebut nama Nabi Muhammad. Ya Jalali wa Ikram, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Rabbah Muhammad, Ya Rabbah Fatimah Ibn Muhammad, Bi haqqi habibika Muhammad, Bi adili habibika Muhammad. Taqabbal niatana ya Rabb, taqabbal du'ana ya Rabb, tahhir qulubana ya Rahman, tahhir qulubana ya Rahim, kama tahhirtu habibika wa nabiyika wa safika Sayyidina Maulana Muhammad, wa nabi Fatimah Zahra wa ahli Rasul wa ashabi Rasul wa jamil anbiya wa salihin wa siddiqin wa syuhada wa jamil ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jamil umat habibika Muhammad. Tahir ya Rabbi qulubana wa ja'al qulubana nur habibika Muhammad wa bi sidqi nur habibika Muhammad wa bi nuril Qur'an wa bi jaramatil Qur'an ya hijabana ya minan nar, hijabana ya minan nar, hijabana ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Nur minan nar, auladana wa banatana wa ashabana wa qarabatana wa dhurriyatana wa walidina wa walidaina wa jami'u ma habibika Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Muhammad habibil mahbub alhamdulillah mufarridil qulub wa nabi Fatimah Zahra wa ali wa sahbihi wa sallam alhamdulillah rabbil alamin.